Oh, jadi jelas sekali bahwa di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kitab Taurat dan kitab Injil itu diketahui oleh ahli kitab sangat kenal, sebagaimana mereka mengenali anak-anaknya sendiri. Tetapi sebagian menutupi tentang informasi kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sekarang udah nggak bisa, karena sekarang udah ada AI, Mas. Kan ada apa? Hikmahnya Allah menciptakan AI. Padahal AI itu yang nyiptain muslim apa non muslim itu. Non muslim itu cara Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan akurasinya itu hampir 90, hampir ya kemarin saya cek itu, saya kalkulasi tentang pertanyaan menyambut masalah agama. 95% akurasi AI. Iya, jangan jadi patokan, hanya sekedar untuk perbandingan. Baik, silahkan dibuka lagi surah Al-A'raf ayat 157, halaman 107. Ayat ini ayatnya panjang, kalau disimak saya akan bacakan nanti ibadah terjemahan bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal alladzi yajidunahu مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرون بالمعروف وينهون عن ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الكبائر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Ayat mana berkata aja biar mantap. Allazina, yaitu orang-orang yang yatabi'una, mereka mengikuti Rasul Muhammad, An-Nabiyya, yaitu seorang nabi, Al-Ummiyya, yang umi tidak bisa baca tulis, Allazi, yang yajidunahu, ahli kitab mendapatinya nama dan sifat-sifatnya. Tidak hanya indikasi Mas Otto, tapi nama dan sifat-sifatnya. Lanjut. Maktuban, tertulis, indahum, pada mereka, fit Taurati, dalam Taurat, wal Injili, dan Injil. Jelas ya? Jadi kalau Injilnya itu asli, nggak KW, itu pasti ada nama dan sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang yang dimiliki Mas Otto Injilnya aja kan? Injil asli apa KW itu? KW. Nah, KW berapa itu Mas Otto? Tidak hanya sifat, namanya disebut di dalam kitab Taurat dan di dalam Al-Quran. Kalau sekarang tidak dijumpai, tidak didapati nama Nabi Muhammad dan sifat-sifatnya dalam kitab Taurat dan Injil, berarti KW alias apa kesebab? Nah, itu aja Mas Otto. Lanjut, apa namanya? Terjemah bebas aja lah. Bebas. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebas beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kita benar-benar masuk ke poin ini, Mas. Mengikuti cahaya Al-Quran, mengikuti Rasulullah, mereka itulah orang yang beruntung. Tapi pasti. Dan kembali ke surah Ali Imran. Andra, sekarang. Ya, apa-apa. Contoh lagi kan? Latah sabana, jangan sekali-kali kamu mengira, allazina, orang-orang yang yafrohuna, mereka bergembira, bima, dengan apa yang, atau mereka datangkan, kerjakan, wa yuhibbuna, dan mereka menyukai, ayyuhmadu, untuk mereka dipuji, bima, dengan apa yang lam yaf'alu, belum mereka kerjakan. Fala, maka jangan tahsabannahum,
kalian mengira mereka bima fazodin dapat menang atau selamat minal azab dari siksaan, walahum dan bagi mereka azabun siksaan alim yang sangat pedih. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat ini turun berkaitan dengan ahli kitab. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada ahli kitab Yahudi tentang sesuatu, tetapi mereka menyembunyikan informasi yang sebenarnya dan memberitahukan sesuatu yang lain. Lalu, dengan mengharapkan pujian, mereka memperlihatkan kepada setiap orang bahwa mereka telah menjawab pertanyaan Rasul SAW dan bangga telah berhasil menyembunyikan sesuatu dari Rasul SAW. Ini termasuk menyinggung orang-orang munafik. Orang munafik itu apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang orang ahli kitab itu bangganya kenapa? Karena berhasil perasaan mereka menipu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana informasinya di dalam Taurat kayak gini? Padahal lagi dimin aja, terus sudah nipu bangga lagi. Ya. Jangan sampai kita melakukan dosa, melakukan kejahatan malah bangga. Itu termasuk sifatnya orang Yahudi. Jadi ayat 188 ini melakukan perbuatan dosa, bukan yang menyesal malah bangga. Ini ayat 188. Ya kayak sebagian koruptor itu ketika dijebret di atas kamera makanya malah senyum. Ya Allah ya kali. Kan